Sekarang Profesor Jancuker, Presiden Jancuker, setuju atau Ya, salam karena Mas Nusron Wahid tadi ngajak merenung, saya nggak akan melucu, mungkin saya akan merenung aja. Apalagi kalau saya sering ke sarang ke tempatnya putranya Mbah Maimun itu Gus Gofur, saya kalau di situ selalu menunjukkan ini kamarnya Mas Nusron Wahid, kalau ke sini pasti mampir. Jadi saya pernah tidur di situ, jadi seluruh pikiran sudah masuk ke pikiran saya. Oh begitu. Jadi sampai ke Erlangga Ibrahim sudah masuk ke saya gitu. Betul lah, kalau rata sawah begitu. Ya. Jadi saya jangan merenung, saya akan mulai dengan kenapa saya suka senja Pak Karni. Karena bangsa ini kebanyakan pagi, kekurangan senja, kebanyakan gairah, kurang perenungan. Saya tergerak sama Mas Pandu tadi, jangan cuma petamburan, soal libur. Kenapa sih pakai libur panjang segala? Jadi kalaupun nanti ada klaster baru, kita bisa mikir esensial, yang salah mereka yang berkerumun atau mereka yang menciptakan libur panjang. Kita coba mikir esensial sekarang. Jadi, dan kadang-kadang saya sebagai seniman iri ngeliat orang libur, karena seniman itu nggak ada liburnya. Kalau nggak kerja nggak makan. Pejabat enak banget, dan makin kesini tanggal itu makin banyak hari libur. Enak banget Pak Karni sama saya kan 40 tahun jadi wartawan, saya kira nggak pernah libur. Kita libur pun mikir kerjaan, apa yang akan, sampai cerpen tahun 60-an ada liburan seniman Utui Tatang Sontani, karena seniman nggak pernah libur. Dengan risiko, saya kalau di rumah tuh mikir gini, itu pun risiko, dicurigai sama istri, dikira mikirin perempuan gitu loh. Padahal mikirin apa tema yang aku... Kadang-kadang iya sampai. Enggak, saya enggak, apa tema yang di LC nanti. Apa, duduk, mikirin perempuan, gimana coba? Enggak ada Pak Karni perempuan. Jadi, nah, jadi sebenarnya problem bangsa kita itu begini, karena nggak mencintai pekerjaan atau enggak, itu aja sih problemnya. Jadi Habib Rizik datang atau enggak mungkin juga punya problem. Karena nggak mencintai pekerjaan, maka yang diharapkan hari libur. Kalau libur seneng banget, padahal kalau orang mencintai pekerjaan, libur tuh sedih. Kalau kita nggak mencintai pekerjaan, ya beginilah, orang DPR nggak cinta ke DPR-annya, orang politik nggak cinta jadi orang politisi, orang polisi nggak suka jadi polisi. Jadi pengennya libur, padahal pekerjaan itulah liburannya. Harusnya, mari kita merenung. Saya ingin merenung juga, misalkan seperti Mas Dhani tadi, ketika bilang, kenapa kok banyak orang nggak percaya yang the power of belief tadi, banyak ormas pihak-pihak membuat tidak percaya pada government. Saya usulkan, biarkan itu jadi pikiran rakyat. Kenapa kok aku nggak percaya sama government? Government jangan mikirin kenapa rakyat nggak percaya, kenapa aku nggak dipercaya. Kemarin waktu ada Pak Mahfud saya bilang, Pak sekarang jangankan ngomong COVID, ngomong 2 sama dengan 4, kalau pejabat yang ngomong mungkin rakyat juga nggak percaya Pak gitu loh. Saya ngomong gitu loh. Kepercayaan kan kenapa? Karena tumpukan-tumpukan ketidakadilannya seperti yang dibilang Pak Dr. Tirta tadi, seperti yang dibilang Mas Irman tadi. Jadi saya di ending ini, terus saya ajak merenung. Kenapa kita harus merenung? Kenapa pemerintah amburadul? Saya tidak ingin mengajak itu Mas Dhani. Saya sekarang ingin mengajak kabarnya pemerintah yang amburadul melahirkan rakyat yang amburadul. Saya akan balik sekarang dalam perenungan. Jangan-jangan rakyat juga amburadul. Sehingga lahirlah pemerintah yang amburadul. Milihnya waktu nyoblos itu tidak dengan tumak nina, tawadu, tapi dengan kebencian, dengan iri, dengki, lahirlah pemerintahan yang begini. Ayo kita merenung. Oke, karena ini di ending saya nyambung Pak Beni tadi, sesudah COVID ini, kita mau ngapain? Kita bersatu aja, lupakan seperti Dr. Tirta tadi, lupakan kubu-kubu, hadapin COVID. Malah saya cenderung, kenapa sih? Cina itu kalau saya baca sejarahnya nggak pernah rukun loh sebenarnya. Berantem terus dinasti-dinasti. Tapi tembok Cina tetap dibangun, semua melanjutkan tembok Cina. Nggak ada yang nggak melanjutkan.
Nah kalau tembok Cina ini COVID gimana? Jadi oke kita berantem, tapi dalam COVID tadi Pak siapa tadi? Pak yang bilang kita bersatu, kalau nggak salah Pak. Pak Karni saya tutup dengan tembang boleh nggak? Boleh. Tembang Jawa tapi nanti saya akan terjemahkan. Jadi ini doa tol abala yang sangat dikenal luas, yang dipercaya oleh khalayak, diciptakan oleh, bukan diciptakan, dirakit, yang mencipta cuma Tuhan ya. Dirakit oleh Sunan Kalijaga. Ono kitung rumaksa ing wengi teko ayu luput ing lara luput ing bilahi kabeh. Dengarlah itu. Ada orang-orang yang mulai tersadar dan berdoa di tengah malam sekarang. Berdoa terhindar dari segala penyakit termasuk pandemi ini. Jim setan datan purun paneluhan tanonoandi. Tidak ada lagi jegal-jegalan seperti yang dibilang Pak Hendri tadi. Tidak ada lagi seberang-seberangan seperti yang dibilang, ayo kita selesaikan, kita hadapin COVID. Miwah panggawe Allah gunane wong luput. Mari kita hindari apakah betul kepulangan Habib ini bahkan tidak diketahui oleh polisi seperti dibilang Pak Karni tadi, atau saya punya dugaan, saya ngobrol jelek-jelek begini, teman-teman saya itu menteri semua Pak, gitu loh. Ada yang mantan menteri, rata-rata itu ngomong ini kecil, Habib ini kecil. Sehingga masuk akal ketika dibilang silakan kalau menyambut. Ternyata jeder besar. Dan orang-orang berkasak kusuk, kenapa sih non sewu orang kayak gitu kok jadi idola? Mari kita saya merenung. Kenapa orang kayak gitu jadi idola? Karena nggak ada idola lain. Kenapa nggak ada idola lain? Itu yang harus, kenapa nggak ada orang-orang yang seperti itu sekarang? Kenapa? Bumi banyu atep, geni atemahan tirto, maka api akan menjadi air. Maling adoh tan ngaraing wak mami. Semua bencana ini nanti sirna-sirna asal ditemanin, asal falsafah kita benar, kita tidak membenci COVID. Jangan salah dijelentarkan oleh koran-koran, bahkan di Bandung sekarang Bojonggede ada katanya ular kobra menteror warga. Ini cara berpikir yang salah. Saya usul kalau bikin judul ada warga melihat ular kobra, karena itu juga hunian. Mungkin menurut ular kobra kita yang menteror mereka. Miwah panggawe Allah gunane wong luput nuju guna tansirno. Saya tutup dengan pemisalan yang dapat sambutan dari Twitter, Gabriel. Di neraka nanti ada orang dimasukkan neraka dan berkata Pak Karni, Pak kenapa saya dimasukkan neraka? Karena kamu berkerumun. Terus satunya lagi, saya nggak berkerumun, saya cuma melaporkan orang yang berkerumun, kenapa masuk neraka juga? Karena kamu melaporkan bukan untuk demi tegaknya kesehatan, tapi karena kebencian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tembak tapi malah kayak hadis gitu loh. Karena banyak ustadz di sini ya, saya akan menutupnya dengan ayat Al-Quran. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Jika kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah dengan adil. Dan sesungguhnya Allah itu sebaik-baiknya pengajarmu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Surat An-Nisa ayat 28, kita ketemu LC yang akan datang.